Alright, selamat datang di channel gue ya, channel Uncle Joe ya. Oke, gue udah lama nggak update vlog gitu ya, dengan beberapa kesibukan teman-teman. Tapi buat yang baru datang di channel ini, gue ucapin selamat datang dan sebagai informasi aja, channel ini lebih banyak bahas bisnis kopi ya. Bukan sekedar bahas kopinya, tapi lebih banyak bahas bisnisnya. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau lagi mau buka kedai kopi atau lagi nyari peluang usaha kopi saat ini, mungkin teman-teman lihat lihat menjamurnya kedai kopi di mana-mana ya, kurang lebih channel ini mungkin cocok buat kalian. Gue banyak bahas manajemen, bahas gimana BEP, gimana em, konflik sama karyawan, seputar itulah. Tapi gue juga ada bahas R&D produk, ada bahas juga supplier dan lain-lain ya. Tapi intinya lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Ya, selamat datang sebelumnya. Nah anyway, di vlog kali ini gue mau sharing aja bagaimana proses gue menjadi seorang konsultan. Ya, dan khususnya di video ini gue akan singgung soal Makassar ya, dimana gue baru deal satu project baru di Makassar setelah pulang dari Semarang, dari Skala Bumi. Akhirnya sekarang lompat ke project baru di Makassar. Wah, gue seneng banget dan gue sangat antusias ya, bisa dipercaya sama orang lain yang gue kenal dari YouTube ya. Gue sangat gue bersyukur aja sama Tuhan dikasih kesempatan untuk bisa membantu teman-teman menjadi owner coffee shop yang sukses gitu, yang berhasil. Dan gue mau cerita sedikit gimana awalnya gue kenal sama Ila di video ini. Check it out. Oke, pertama-tama gue di kontak waktu gue di Semarang. Jadi di kontak Ila nelpon gue. Ngomong-ngomong gue nanya bisa gak konsultasi dan lain dan bla bla bla. Akhirnya gue bilang oh ya bisa gitu. Memang pada dasarnya gue banyak menghandle peserta workshop khususnya yang udah ikut workshop, dan gue masih mentoring sampai hari ini. Kurang lebih ada 250-an, hampir 300 orang lah di dua grup WhatsApp yang berbeda. Dan isinya sih ya semua owner-owner coffee shop dari hasil workshop yang udah ikut workshop di Uncle Joe. Dan ada yang udah buka kedai kopi 130 outlet. Tentu experience itu membantu gua melihat permasalahan kedai kopi nggak cuma dari satu perspektif, tapi dari banyak kasus ya. Dan itu membuat gua punya experience yang cukup untuk menjadi seorang konsultan. Dan dimana gua mulai terima konsultan itu ya di 2021 Januari gitu. Gue mulai pede, mulai berani lah, karena banyaknya permintaan ya. Dan gue nggak mau banyak-banyak juga dalam satu tahun, mungkin 5 atau 10 klien aja. Gue nggak terlalu mau ngotot push nyari konsultan gitu, nggak ke situ. Tapi lebih kalau memang dibutuhkan aja. Jadi gue mulai membuka sejak 2021. Lalu setelah itu bagaimana proses gue ketemu sama Ila ya, dari Makassar. Dia nelpon gua dan ngobrol-ngobrol, singkat cerita intens ya, ngobrol sekali terus ngobrol lagi. Karena buat gua wajar ketika lu mengenal seseorang di dunia sosial media, khususnya hari-hari ini, tentu lu nggak mungkin langsung percaya gitu aja. Beda sama Kaiin di Semarang ya, dia langsung mentransfer sejumlah uang dan langsung percaya gitu. Gue pikir-pikir kok gila juga ya nih anak ya, dia langsung bisa percaya sebegitunya. Untung aja gue nggak menyelewengkan atau mengecewakan kepercayaan dari Kaiin, tapi ya gue berusaha untuk bertanggung jawab dan memberikan pelayanan seintegritas mungkin. Ada ya istilah itu ya. Jadi gue akan menyelesaikan semua pekerjaan yang dipercayakan dengan penuh integritas. Nah, baik lagi ke Makassar. Ya itu jadi satu hal yang menurut gue wajar kalau memang belum timbul trust antara gue sama Kak Ila atau Mbak Ila atau Ila. Manggilnya apa ya, Ila deh ya. Dan wajar sih
Dan beliau pun sempat bilang, gue tuh nggak percaya juga sama lu 100% gitu. Dan menurut gue tuh wajar, karena kita tidak mengenal satu sama lain. Gue pun nggak kenal dia, dia pun nggak kenal gue. Gue pun sempat juga berpikiran, apa gue nanti ke Makassar gue diculik gitu ya, nggak bisa balik gitu. Gue juga punya punya pikiran seperti itu. Dan ini ya itu menurut gue hal normal ya buat Ila, itu hal yang wajar, normal, dan bagi gue pun juga hal yang normal ya bila belum muncul trust antara kita. Dan akhirnya sampai satu titik di mana ketika gue anyway payment itu semua di awal. Jadi gue ketika memberikan jasa konsultasi untuk develop coffee shop ataupun sipil, semua pembayaran di awal. Kenapa di awal? Karena gue nggak mau terlibat dalam proses nagih-menagih uang gitu ya. Paling karena gue orangnya kan gue udah otak kanan banget gitu, dan gue sangat 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 bergantung sama mood ya, sangat mood gue harus selalu bagus. Dan kalau ada proses di mana lu nagih-nagih uang ya sama klien lu gitu, gue nggak mau itu terjadi di gue gitu. Jadi gue pengen fokus kerja, selesai menyelesaikan dari apa yang job desk yang udah dipercayakan sama gue gitu. Gue nggak pengen ada proses nagih-nagih uang, minta-minta uang sama klien. Dan ya karena di awal itu ya tentu angka yang lumayan bagi klien untuk mentransfer sejumlah uang sama orang yang dia dikenal dari sosmed gitu, dari YouTube. Singkat cerita ya akhirnya kita banyak ngobrol di telepon, terus juga gua ngasih data gua, KTP gua untuk bikin MOU, tanda tangan di atas materai. Dan akhirnya ya timbul trust, dia transfer sejumlah uang sesuai dengan penawarannya Uncle Joe. Itu pun juga belum percaya katanya gitu. Sampai akhirnya Ila datang sendiri ke Uncle Joe kemarin nih hari Sabtu, dan ngobrol-ngobrol, ketemu sama gua, akhirnya ya udah deh, mau nggak mau percaya deh gitu ya. Kan lu udah nggak punya pilihan lagi ya gak? Lu udah transfer gua duit juga, jadi ya udah, lu nggak punya opsi lain untuk tidak percaya gitu. Lu mau nggak mau harus ya udah bahasa aja. Anyway, akhirnya kita ngomongin soal konsep, ngomongin soal ini, dia bawa satu denah dari tempatnya di Makassar. Akhirnya banyak ngobrol, singkat cerita, terus gue juga dapat chemistry-nya sama Ila, supaya kita bisa kolaborasinya asik gitu ya. Dan gue bikinin satu game plan timeline juga untuk project di sana. Dan kita udah bikin satu grup, orang tuanya, gua, dan ada beberapa keluarganya yang memang ada urusin teknis di sana. Dan akhirnya ya gue mungkin akan berangkat ke Makassar itu mungkin 2 minggu atau 1 minggu sebelum pre-opening. Jadi gue ada, kalau metode gue tuh gue selalu ada pre-opening. Sebelum soft opening ada pre-openingnya dulu buat prepare. Nah itu gue strategi yang gue pakai baik di Skala Bumi, di Semarang, di Jakarta, di Persamaan Kopi, maupun di BSD Merintis Rasa. Semua gue pakai skema yang sama. Dan ini pun gue akan lakukan karena setelah gue lakukan ini sangat efektif dan menarik gitu pre-opening ini ya. Apalagi usaha kedai kopi. Jadi momen dimana kita nggak kaget satu sama lain. Customer nggak kaget. Kita pun sebagai operatingnya juga tidak kaget gitu ya. Jadi santai, jadinya asik ngejalaninnya. Dan kelebihannya ketika seseorang pakai jasa konsultan dengan skema yang gue punya, si owner ini tidak terikat secara waktu. Biasanya kan kalau mau buka usaha baru, lu pasti terikat dong, lu nggak bisa langsung ninggalin begitu aja. Minimal lu 90 hari pasti ada di situ terus. Nah dengan skema yang gue punya, si owner itu tidak perlu ada di situ tiap hari. Karena gue udah punya satu sistem yang bisa dipertanggungjawabkan, supaya si owner itu leluasa di awal-awal membangun usahanya. Nah inilah kenapa nilai lebih dari yang gue punya, service yang gue punya, yang gue tawarkan ke klien. Nah gue rasa itu aja sih gue yang mau sharing di vlog kali ini. Dan gue pengen sih nanti di Makassar, gue pengen ketemu sama teman-teman, mungkin tahu yang lagi nonton video ini yang mungkin ada di Makassar. Gue pengen kalau ada kesempatannya, pengen deh bikin sharing session di sana, kecil aja,
buat membantu para owner coffee shop yang kelasnya UKM. Bukan yang level corporate ya, yang level corporate mah biarkanlah mereka di langit sana gitu. Tapi kita pengen ngobrol soal sesama UKM. Ya, gue pengen punya satu dampak ketika gue ke Makassar. Ada satu komunitas kopi mungkin yang kita bisa saling sharing untuk gimana caranya survive di era pandemi ataupun bisnis plan yang efektif di era digital seperti ini tuh seperti apa. Nah, gue pengen deh ada satu momen, mungkin buat teman-teman yang nonton video ini yang dari Makassar, boleh coba kita kolaborasi, kita bikin satu event di coffee shop yang udah ada di sana untuk kita bisa diskusi bareng. Dan seandainya kalian punya ada problem-problem, mungkin kita bisa bedah bareng, ada masalah-masalah tentang bisnis kopi, kita bisa bedah bareng, kita bisa cari solusi sama-sama supaya teman-teman bisa optimal dalam membangun bisnisnya. Nah, itu passion gue tuh di situ. Gue pengen apa ya, ada dampak khusus di entrepreneur di dunia usaha gitu, khususnya di teman-teman yang ada di industri kopi. Seandainya kalau teman-teman yang nonton pun punya ada hal yang mau dibedah tentang bisnis kopi, bisa komen di bawah, bisa juga sharing di komentar. Nah, mungkin nanti gue akan coba bedah, gue akan coba balas satu-satu. Itu doang paling gue rasa. Apalagi ya? Ya anyway, teman-teman yang mau ikut workshop, ya gue workshop terdekat itu tanggal 31 Oktober ya di sini. Ya, workshop gue ini sudah melahirkan 130 outlet ya sejak 2018. Lalu ada 250 lebih orang yang gue mentoring secara personal maupun grup. Dan tentu workshop ini jadi satu gerbang untuk teman-teman memulai satu bisnis kopi dengan pondasi yang benar ya. Tentu ada investasinya. Ada yang nanya ke gue gratis gak, bayar atau enggak? Tentu ada ya, ada investasinya, nggak mungkin nggak ada. Karena gue mau melahirkan pengusaha, gue tidak mau melahirkan employee. Ketika lu ikut workshop gue, tiba-tiba lu kerja di coffee shop, nggak gitu. Gue pengen lu yang ikut workshop jadi entrepreneur, jadi pengusaha kedai kopi, jadi pengusaha yang sukses. Dan seorang pengusaha perlu berinvestasi ya. Kalau gue gratisin workshop ataupun pelatihan yang gue punya, gue seperti orang tua yang jahat gitu, yang tidak membangun pondasi yang benar dalam sebuah rantai pengusaha atau bisnis gitu, bisnismen. Gue rasa teman-teman paham mungkin ya, segala sesuatu yang dibangun, usaha yang mau dibangun perlu ada investasinya. Kalau cari gratisan, gue rasa banyak workshop di luar sana yang gratisan, silahkan diikutin. Tapi khusus gue, karena goals gue adalah melahirkan entrepreneur, bukan employee. Gitu aja gue rasa di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman. Dan siapa tahu kita bisa ketemu di kesempatan lain, bisa bertemu kolaborasi mungkin. Thank you udah nonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.